kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Oke, semua posisi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar materi lanjutan pada minggu kemarin. Kalau pada minggu kemarin kita belajar tentang seragam Hizbul Wathon, maka pada minggu kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau sama-sama mengenal bagaimana atribut Hizbul Wathon dan seperti apa struktur organisasi Hizbul Wathon di tingkat sekolah atau di tingkat qabilah. Berikut Pak Guru akan share screen materinya pada siang hari ini. Nah, oke anak-anak sekalian, semuanya bisa perhatikan di layar HP masing-masing materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Untuk diketahui sebagai informasi anak-anak sekalian, bagi yang mau mengambil kopian buku kemuhammadiyaan, itu bisa nanti langsung di tempat kopian Bapak Alan. Pak Guru sudah titipkan kopiannya di sana, tinggal dikopikan saja, tinggal diambil. Anak-anak, yang pertama terkait masalah atribut Hizbul Wathon. Nah, kenapa kita harus perlu mempelajari atribut? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang seragam kepanduan Hizbul Wathon, maka hari ini kita akan belajar tentang atribut dan struktur organisasi Hizbul Wathon. Nah, yang pertama anak-anakku, kita akan belajar tentang atribut Hizbul Wathon. Nah, bisa dilihat di tampilan layar HP masing-masing. Untuk diketahui anak-anakku sekalian bahwa seragam Hizbul Wathon itu tidak akan lengkap kalau alias tidak benar ketika kita hanya memakai seragamnya saja namun atributnya itu tidak kita pakai. Kenapa? Karena kelengkapan dari seragam itu ada pada atribut Hizbul Wathon atau atribut yang nanti kita pakai bersamaan dengan seragam Hizbul Wathon itu. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam Hizbul Wathon, atribut Hizbul Wathon, pertama kita harus ketahui bahwa atribut Hizbul Wathon itu adalah tanda-tanda yang dipakai atau yang digunakan oleh pandu Hizbul Wathon untuk menunjukkan jabatan, jenjang di sini misalnya dia itu di SD berarti jenjangnya qabilah, tingkat kecakapan, satuan, dan daerah. Nah, kenapa demikian anak-anak?
Karena dari atribut ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang memakai atribut tersebut dia itu ada pada satuan apa atau pada tingkatan apa. Karena atribut yang nantinya digunakan oleh kader Hizbul Wathan di tingkatan SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu berbeda dengan yang ada pada SD. Nah, namanya pun berbeda anak-anak. Kalau di pramuka itu di tingkat satuan pendidikan kita kenal yang namanya gugus depan. Nah, kalau di Hizbul Wathan itu namanya Qabila. Nah, jadi karena kita di SD Muhammadiyah, nama Qabilah kita itu ialah Qabila AR Fakhrudin. Nah, berikut anak-anak bisa lihat di samping kiri layar HP itu ada jenis-jenis atribut Hizbul Wathan. Yang pertama ini khusus untuk tingkatan atfal atau tingkatan SD. Nah, yang pertama ada topi. Topi untuk putra dan putri itu bentuknya semua sama untuk tingkatan SD. Kemudian ada logo di depan topi, logo melati. Itu bagi yang punya atribut, punya topi itu bisa lihat. Itu pasti bentuknya seperti ini. Kemudian khusus untuk putri, itu jilbabnya itu harus sama seperti warna baju. Nah, kemudian jilbab yang dipakai juga itu harus jilbab langsung, bukan apa namanya, bukan jilbab segi empat itu yang harus mesti dilipat, tetapi jilbabnya itu jilbab langsung. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya duk. Nah, duk ini sama saja kalau kita di pramuka itu namanya juga hasduk. Nah, yang berbeda pada duk pramuka dengan Hizbul Wathan di sini ialah dari warnanya. Nah, kalau bentuknya itu semua sama, tapi ada perbedaan warna. Nah, yakni pada duk atfal Hizbul Wathan itu ada pita berwarna kuning muda. Nah, ini yang garis-garis itu. Nah, itu disebut dengan garis atau list pita berwarna kuning muda. Kemudian ada logo Hizbul Wathan. Cara pemakaiannya itu nanti digulung baru dipakaikan di leher. Nah, kemudian yang keempat ini disebut sebagai tanda pelantikan umum pandu atfal. Nah, nanti kalau kita di SMP itu memang bentuknya sama, tetapi yang membedakan adalah warnanya. Nah, kalau di SMP, di SD itu warnanya seperti ini. Kemudian penempatannya itu di saku bagian kiri. Kemudian yang kelima itu ada badge lokasi atau nah, ini nanti kita pakaikan di lengan kanan itu di sebelah sini anak-anak. Nah, itu menandakan bahwa kita pandu atfal AR Fakhrudin, Qabilah AR Fakhrudin itu termasuk dalam kuartir wilayah atau kuartir daerah apa misalnya. Nah, misalnya kalau kuartir wilayah Provinsi Maluku, maka nanti di sini akan dituliskan kuartir wilayah Provinsi Maluku.
Atau kalau kita di Kota Ambon itu maka akan ditulis kuartir daerah Kota Ambon. Nah, kemudian ada papan nama atau nama anggota Hizbul Waton. Itu nanti di tepatnya penulisannya di atas saku kanan. Bentuknya seperti yang ada pada gambar yang ada di layar anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang ketujuh ini tanda kuntum. Nah, kuntum ini merupakan satuan yang ada di bawah qabilah, di dalam qabilah. Jadi di dalam qabilah itu terdapat pembagian satuan. Nah, ada yang namanya kuntum. Nah, penempatan kuntum ini di lengan kiri. Kemudian terdiri dari warna merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Kemudian yang kedelapan, tanda kenaikan tingkat. Tanda kenaikan tingkat ini ada apabila kita melakukan suatu kegiatan lalu ada upacara pengukuhan kenaikan tingkat, maka kita akan mendapat lambang seperti ini, kemudian ada melati di tengahnya. Kemudian yang kesembilan, tanda penghargaan. Nah, ini apabila kita melakukan sesuatu yang baik, maka akan diberikan penghargaan, tandanya seperti ini. Nah, kemudian kalau yang 10 ini, itu tanda jabatan. Nah, tanda jabatan ini disesuaikan. Misalnya kalau yang garis 3 ini ialah ketua umum, kemudian yang garis 2 ini adalah wakil ketua 1, yang garis 3, yang garis 1 ini ialah wakil ketua 2. Nah, ini bentuk ikat pinggang, ke-12 ini bentuk tongkat dan lambangnya, ke-13 ialah tanda kecakapan, dan ke-14 ini kantong kegiatan dan peluit. Nah, jadi anak-anak sekalian, dari ke-14 tanda yang ada ini, itu masing-masing memiliki fungsinya masing-masing, sehingga kelengkapan pada seragam Pandu Hizbul Waton itu ditentukan pada kelengkapan atribut yang akan kita gunakan. Nah, kemudian dari atribut ini juga anak-anak, itu kita bisa lihat yang namanya tingkatan pada setiap satuan itu sendiri, atau orang yang memakai itu tingkatannya seperti apa. Sementara selanjutnya anak-anak, pada atribut Hizbul Waton itu memiliki fungsi kurang lebih 7 fungsi pada atribut Hizbul Waton. Nah, 7 fungsi yang dimaksud ialah yang pertama, itu satu, memudahkan untuk mengenal identitas. Yang kedua itu menandakan status dan posisi. Nah, yang dimaksudkan status dan posisi di sini ialah statusnya sebagai apa, sebagai ketua atau sebagai wakil ketua dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan prestasi kerja, menjadi kebanggaan, kemudian menandakan tingkatan, memupuk rasa tanggung jawab, dan yang ketujuh itu sebagai kenang-kenangan. Nah, sebagai kenang-kenangan di sini anak-anak itu apabila ketika kita sudah keluar dari SD lalu anak-anak sudah tidak lagi mengikuti kegiatan Hizbul Waton, nah inilah yang akan menjadi kenang-kenangan kepada anak-anak sekalian, bahwa ternyata anak-anak pernah berstatus sebagai Pandu Hizbul Waton atau punya posisi sebagai pimpinan kuntum dan lain sebagainya.
Kemudian anak-anak, atribut Hizbul Waton ini juga punya kriteria tersendiri atau memiliki kriteria dalam pembuatan atau dalam mendesain atribut Hizbul Waton itu. Nah, berikut ketentuan atau kriteria dalam pembuatan atribut Hizbul Waton. Nah, atribut yang benar itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama itu harus memenuhi estetika. Kriteria yang kedua, anggun dan menunjang wibawa. Kemudian kriteria yang ketiga itu sederhana dan mudah dibuat dan murah. Kenapa di sini harus murah? Sehingga mudah untuk dimiliki. Nah, kemudian yang keempat ini yang paling penting, yakni belum dimiliki oleh organisasi kepanduan yang lain. Nah, kenapa? Karena kalau sudah dimiliki oleh organisasi kepanduan yang lain, maka tidak boleh digunakan oleh organisasi kepanduan Hizbul Waton. Kemudian selanjutnya anak-anak, selain harus memiliki kriteria dan desain yang khusus dalam pembuatannya, atribut Hizbul Waton ini juga memiliki dua jenis. Nah, yakni yang pertama jenis atribut utama dan yang kedua jenis atribut tambahan. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, yang termasuk dengan jenis atribut yang utama itu yakni yang pertama itu tanda identitas pandu Hizbul Waton atau HW. Kemudian yang kedua itu tanda satuan. Yang ketiga ini tanda tingkat dan yang keempat tanda kuartir atau qabilah. Kemudian yang kedua yakni atribut tambahan, itu yang pertama nama pandu HW atau nama masing-masing anggota. Kemudian tanda kenang-kenangan ini ada biasanya itu ketika ada suatu kegiatan lalu nanti kita diberikan tanda kenang-kenangan. Nah, kemudian yang ketiga lain-lain di sini yakni tanda-tanda penghargaan yang itu tidak bertentangan dengan aturan dalam pandu Hizbul Waton. Karena itu terkait dengan atribut Hizbul Waton. Sampai di atribut Hizbul Waton anak-anak, maka selanjutnya akan ada Pak Guru akan mengenalkan kepada anak-anak sekalian bentuk susunan struktur organisasi Hizbul Waton. Karena berikut bentuk struktur organisasi Hizbul Waton. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Di sini ada ketua qabilah, kemudian ada wakil ketua 1, wakil ketua 2. Biasanya wakil ketua 1 ini itu seorang laki-laki yang nantinya akan memimpin qabilah putra. Kemudian wakil ketua 2 itu biasanya perempuan. Kenapa? Karena dia bertugas untuk memimpin qabilah putri. Nah, kenapa ada pimpinan qabilah putra dan qabilah putri? Karena dalam kepanduan Hizbul Waton itu kenal yang namanya satuan terpisah. Nah, jadi satuan putra dan putri itu dia menjadi satuan terpisah.
Nah, kemudian ada yang namanya sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Sekretaris di sini dia bertugas untuk menyusun surat menyurat Hizbul Waton. Nah, sementara wakil sekretaris ini untuk membantu sekretaris. Kemudian bendahara itu bertugas untuk mengelola keuangan organisasi Hizbul Waton. Kemudian ada bidang diklat, bidang giat, bidang humas, dan bidang sarpras. Nah, setiap bidang itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, nanti di bawahnya, di bawah bidang diklat itu ada yang namanya rumpun atfal. Nah, karena di dalam satuan organisasi atau satuan qabilah itu ada yang namanya anggota rumpun. Nah, di bawah rumpun itu ada yang namanya kuntum. Nanti pimpinan kuntum ini dipilih oleh masing-masing pimpinan kuntum. Nah, sementara pimpinan kuntum itu dipilih oleh anggota Hizbul Waton. Nah, pada garis biru ini yang tidak putus-putus ini anak-anak itu menunjukkan garis koordinasi. Nah, sementara garis biru yang putus-putus ini menunjukkan garis pembinaan. Nah, jadi dari wakil ketua ini bertugas untuk kedua wakil ketua ini bertugas untuk membina kader Hizbul Waton yang ada di setiap qabilah masing-masing. Nah, oke anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini terkait dengan seragam dan struktur organisasi Hizbul Waton. Nah, oke anak-anak, untuk tugasnya nanti Pak Guru share di grup beserta ringkasan materinya. Nanti Pak Guru share ulang biar anak-anak sekalian bisa lihat materinya.